Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan marketing research proposal kami. Kelompok 3, kami beranggotakan pertama ada George Timothy, saya sendiri Muhammad Dairobi, terus ada Natifah Nuha, ada Salsabila Naisiha, dan ada Zafira Aska. Oke, boleh di next, Tim. Oke, salah satu acuan dari jurnal kami itu adalah Exploring Digital Omnichannel Luxury Retailing for Immersive Customer Experience. Jadi di salah satu jurnal di sini dijelaskan bahwa, luxury retailing tuh juga bisa loh pakai omnichannel, tapi dengan cara digital. Jadi, physical dan digital experience-nya tuh disamakan kayak gitu atau, experience-nya tuh mirip-mirip. Oke, boleh di next. Nah, yang kami pilih di sini objeknya adalah Samsung. Kenapa Samsung? Karena, waktu itu udah pernah dijelasin bahwa, iPhone itu tidak punya experience store di Indonesia, karena mereka punya Apple Store pun masih belum punya di Indonesia, mereka punya di Kuala Lumpur dan Singapura. Nah, akhirnya kami memilih Samsung karena Samsung di, banyak mall itu mereka nggak cuman punya store, tapi punya experience store. Jadi kita bisa nyoba, kita bisa ngecek, kalau sama casing ini fit-nya seperti apa dan itu, eee omnichannel begitu, misal seamless kayak kita bisa bisa ngecek di website, di app-nya atau misal kita datang ke Samsung Experience Store-nya langsung. Oke, boleh di next nih. Nah, akhirnya setelah jadi ada jurnal tadi dan ada fenomena tadi, kami membuat sebuah, penelitian baru mengenai, digital engagement in contemporary luxury, di mana, examining the influence of perceived exclusivity and functional value on customer perception in Samsung flagship. Jadi, apakah adanya engagement dari customer pada dunia digital, itu akhirnya membuat, eksklusivitasnya itu menurun atau apakah value dari si fungsi dari si digital channel ataupun si barang yang dijual yaitu Samsung flagship itu berpengaruh terhadap perception, para pembeli dan juga purchase intention mereka. Oke, boleh di next, Tim. Oke, pada bab satu di sini saya akan menjelaskan beberapa pendahuluan sebelum kita, menjelaskan lebih lanjut mengenai penelitian ini. Oke, pertama, sejak akhir abad ke-20, luxury retailing itu biasanya punya tempat offline kayak gitu, punya, yang bikin mereka salah satu yang bikin mereka luxury selain brand-nya, itu adalah tempatnya. Tempatnya dibikin semewah mungkin, seeksklusif mungkin. Jadi, interaksi antara antara pegawai dan juga pelanggan itu menjadi touch point-nya kayak gitu dan akhirnya atmosfer mewah yang pelanggan rasakan itu menjadi luxury itu tersendiri. Akhirnya eksklusivitas pun dijaga kayak misal Hermes Birkin punya, waiting list dan juga banyak barang eksklusif lain yang kalau kita mau beli itu nggak bisa langsung beli, Rolex contohnya. Nah, jadi ada pembatasan akses kayak gitu dan kendali penuh itu biasanya dipunyai brand Ferrari juga seperti itu. Nah, tapi di sebuah jurnal mereka menjelaskan bahwa ada konsep dari luxury yang awalnya seperti yang tadi saya bilang kan, Hermes, Ferrari dan Rolex itu berkembang dari classical luxury yang fokusnya tuh heritage, craftsmanship, terus kayak, exclusivity di mana produknya itu emang tercipta sedikit, mereka pun udah mulai melebar ke contemporary luxury. Jadi kalau classical luxury itu mempertahankan eksklusivitas dengan aksesnya itu yang dibikin susah, contemporary luxury itu justru bikin orang pengen aksesnya tuh lebih mudah kayak gitu. Pengen contemporary luxury, orang tuh lebih mudah untuk mengakses si barang luxury ini, walaupun barangnya luxury tapi orang pengen orang-orang tuh belinya mudah mudah untuk mencari, mudah untuk membeli kayak gitu. Nah, dalam strategi retail, akhirnya, si luxury brand ini mempertahankan eksklusivitas mereka dengan 3 pendekatan utama, dari De Benedetti, Philippi and Dion. Jadi yang pertama ada disguise, ada hybridization, dan ada juxtaposition. Nah, yang dilakukan oleh Samsung di sini yang kami lihat adalah strategi hybridization di mana, mereka menggabungkan elemen digital, physical and digital itu dengan, eee experience yang beda kayak gitu. Jadi experience yang dulu biasanya cuma didapat di offline, akhirnya didapat di digital juga, di physical and digital environment. Jadi kayak human touch-nya, terus kayak, memenuhi kebutuhan para konsumennya tuh bisa dilaksanakan di physical maupun digital kayak gitu. Jadi ada terjadi omnichannel luxury experience. Nah, tapi di dalam pengalaman digital, persepsi pelanggan terhadap luxury retail itu biasanya
dibangun oleh 2 elemen utama. Pertama versi exclusivity karena balik lagi mereka tetaplah luxury di mana, sejauh mana akses produk itu tuh dibatasi membuat kayak, "Oh, produk ini nggak luxury deh," karena mereka tuh lebih mudah buat mengakses kayak gitu. Nah akhirnya, si versi exclusivity ini, eee, bikin pengalaman luxury per orang itu beda. Ada yang mungkin menganggap semakin dia eksklusif, semakin luxury atau mungkin ada juga yang menganggap tidak seperti itu. Nah, lalu functional value ini dekat hubungannya dengan si contemporary luxury, di mana orang beli luxury bukan cuman karena dia mewah, tapi karena fungsinya juga. Jadi seperti orang yang membeli handphone flagship, biasanya handphone flagship punya punya satu fitur yang tidak dimiliki oleh handphone-handphone yang mungkin, masih di mid range gitu, seperti itu. Jadi adanya functional value bagi orang-orang tersebut. Jadi nggak cuman eksklusif ataupun mewah, tapi yang dipingin juga, eee, si handphone tersebut bisa memberikan functional value yang lebih dibanding, kompetitornya, seperti itu. Nah, akhirnya, studi kami ini menitik beratkan dengan cara menyeimbangkan agar barang itu tetap eksklusif, tapi fungsinya tuh dalam strategi omnichannel tetap terpakai untuk smartphone flagship, di mana kita semua tahu setiap ada smartphone flagship baik Vivo, Oppo, bahkan iPhone, Samsung itu semuanya kalau, flagship-nya keluar mereka benar-benar omnichannel. Kita bahkan bisa beli di toko-toko yang kita zaman dulu, terus kita bisa beli di Erafone, kita bisa beli di Samsung Apps-nya sendiri, Samsung App, Samsung Store, bahkan bisa beli di, e-commerce, semua e-commerce mereka kerjasama. Jadi omnichannel-nya tuh sangat-sangat kerasa kayak gitu. Tapi apakah dengan cara mereka omnichannel luxury retailing seperti itu, apakah versi exclusivity-nya berpengaruh kayak gitu? Apakah orang-orang yang membeli akhirnya ngerasa, "Oh ini eksklusivitasnya tapi tidak seperti barang-barang luxury zaman dulu." Lalu functional value-nya apakah orang-orang juga merasa, functional value yang ada itu, eee cocok untuk yang mereka beli gitu. Nah, kedua faktor tersebut dianalisis pengaruhnya terhadap customer engagement karena maupun baik physical dan digital harus ada engagement dari, para pelanggan di omnichannel luxury retailing tersebut. Karena kalau mereka cuman melihat tanpa ada engagement kayak mereka mungkin, "Coba handphone ini kalau disambung sama casing ini gimana ya kalau misalnya warnanya seperti ini, AR-nya gimana?" Kayak gitu. Jadi, eee, tidak ada tidak ada engagement dari pelanggan mungkin perceived exclusivity maupun functional value-nya mungkin tidak bertambah atau berkurang kayak gitu. Jadi customer engagement di sini berfungsi untuk memediasi, perceived exclusivity dan perceived functional value terhadap persepsi dari luxury product-nya oleh para pelanggan Samsung smartphone flagship dan juga purchase intention mereka ke depannya. Nah, akhirnya dengan penerapan konsep retail yang digital di sektor teknologi flagship ini, riset ini mengkaji bagaimana sebuah merek flagship seperti Samsung dapat menjaga kesan eksklusif sambil meningkatkan keterlibatan pelanggan dan niat beli terhadap perangkat flagship-nya itu tersendiri. Oke, boleh di next, Tim. Untuk research question-nya di sini kami ada 7 research question. Pertama, bagaimana perceived exclusivity mempengaruhi customer engagement, bagaimana perceived functional value mempengaruhi terhadap customer engagement, bagaimana customer engagement memediasi hubungan antara perceived exclusivity, functional value terhadap perception of luxury dan purchase intention, bagaimana pengaruh customer engagement terhadap customer perception of luxury, bagaimana pengaruh customer engagement terhadap purchase intention, bagaimana perceived exclusivity mempengaruhi perception of luxury dan juga versi functional value mempengaruhi purchase intention. Oke, boleh di next. Research objektifnya di sini kami ingin menganalisis pengaruh X1 terhadap Z, menganalisis pengaruh X2 terhadap Z dalam pengalaman digital, terus juga menguji peran mediasi Z dalam hubungan antara X1, X2 terhadap Y1 dan Y2, terus menganalisis pengaruh Z terhadap Y1 baik dan juga Y2 serta menganalisis pengaruh langsung antara X1 exclusivity terhadap perception of luxury dan juga, functional value terhadap purchase intention. Boleh di next. Untuk research contribution-nya di sini, kami ada mengisi beberapa kesenjangan. Pertama, antara traditional luxury dan contemporary luxury. Kebanyakan kalau meneliti tentang luxury biasanya selalu yang dibahas Hermes, Ferrari, Rolex, dan lain-lain, yang mana itu traditional luxury, di mana ya mereka udah luxury karena branding-nya dan Udah udah heritage lah seperti itu. Tapi misalnya kayak Samsung, iPhone itu mungkin ada yang menganggap luxury, tapi banyak juga yang menganggap itu bukan luxury kayak gitu. Jadi ada kesenjangan lah antara traditional luxury dan contemporary luxury. Jadi, kami juga menjelaskan bagaimana peran hybridization dalam contemporary luxury.
Terus yang ketiga ada pengaruh teknologi digital terhadap perceived exclusivity dan functional value. Terus juga keempat, secara teoritis kami mengembangkan framework exclusivity dan customer engagement dalam luxury technology retailing. Boleh di next nih. Dan yang terakhir, kontribusi manajerialnya, kami ingin memberikan panduan pada hybrid omnichannel bagi praktisi di industri luxury. Jadi omnichannel ini sering sekali dianggap tidak mungkin bisa dilakukan di industri luxury, tapi kalau menurut kami apa yang dilakukan oleh Samsung, iPhone itu adalah luxury omnichannel karena yang mereka jual secara omnichannel bukan barang mereka yang mid range tapi yang luxury kayak gitu, yang top of the class yang paling mahal 25 juta per handphone kayak gitu. Menurut kami itu bisa jadi panduan buat brand-brand lain ikut bisa menggunakan digital omnichannel digital omnichannel strategis. Lalu juga yang kedua ada memberikan rekomendasi dari strategi hybridization untuk meningkatkan brand exclusivity dan memperluaskan customer engagement melalui platform digital. Misalnya platform digital yang tetap ada, tapi customer merasa engagementnya malah jadi kurang atau exclusivity-nya malah eh, berpengaruh, mereka merasa tidak terlalu eksklusif. Akhirnya si platform digitalnya ini bisa lihat dari contoh-contoh, website yang udah bisa berhasil melakukan, strategi hybridization. Lalu yang ketiga ada memberikan arahan praktis dalam, personalization dan juga customer experience di luxury industry, khususnya di teknologi. Karena, banyak sekali penelitian yang membahas tentang, personalization dan customer experience, tapi biasanya jarang sekali di luxury teknologi. Kalau luxury mungkin banyak, tapi teknologi ya, luxury teknologi mereka sangat jarang kayak gitu. Lalu yang terakhir ada di bab satu ada meningkatkan wawasan praktis tentang bagaimana customer engagement berbasis digital di industri luxury. Jadi bagaimana customer engagement di industri luxury bisa eee, bisa diperjelas, bisa dijelaskan dengan detail di penelitian kami bagaimana apa sih yang dilakukan oleh Samsung sehingga, customer engagement di digitalnya itu bisa jalan kayak gitu di luxury, walaupun mereka berjalan di luxury teknologi retailing. Oke, boleh di next nih. Oke, untuk bab selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Oke, selanjutnya masuk ke bab 2 literatur review. Jadi pada bab 2 ini nanti akan membahas hal-hal atau konsep yang menjadi dasar teoritis dari penelitian ini, serta nantinya kami juga akan membahas mengenai penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian kami. Next, please. Nah, yang pertama itu contemporary luxury. Nah, di konsep ini sendiri, itu awalnya berkembang dari classical luxury yang menitik beratkan pada kualitas tinggi, terus warisan, terus keterampilan tangan, dan juga kelangkaan produk yang kini berkembang menjadi contemporary luxury yang lebih menekankan pada pengalaman, inovasi, serta keterlibatan konsumen. Lalu konsumen juga kini mencari pengalaman emosional dan interaktif, bukan hanya kepemilikan dari barang mewah tersebut. Dan faktor utama yang mempengaruhi luxury sendiri itu ada utilitarian, hedonik, simbolik, relational, dan juga financial value. Selanjutnya pada digital. Nah, dengan meningkatnya digitalisasi yang membuat akhirnya digital ini makin populer, sehingga adanya perpaduan. Nah, digital ini tuh perpaduan fisik dan juga digital dalam pengalaman belanja. Yang apa digital ini tuh memadukan antara interaksi tatap muka langsung di toko fisik dengan kemudahan teknologi yang ada, serta menekankan sentuhan personal agar konsumen merasakan ikatan emosional yang lebih kuat dengan merek tersebut. Nah, teknologi seperti AR, VR, kios interaktif dapat meningkatkan pengalaman belanja tanpa mengurangi eksklusivitas. Digital sendiri dalam luxury retail itu dapat meningkatkan keterlibatan pelanggan dan menjangkau lebih banyak konsumen tanpa kehilangan nilai prestisius. Next, please. Selanjutnya pada perceived exclusivity. Nah, perceived exclusivity ini itu merujuk pada bagaimana persepsi konsumen kalau akses terhadap suatu produk atau merek mewah itu dibatasi hanya ke kelompok tertentu, sehingga menciptakan daya tarik melalui kelangkaan dan juga keterbatasan. Selain itu juga,
merek menggunakan edisi terbatas seperti yang tadi acara khusus, layanan personal, dan juga membangun eksklusivitas. Nah, eksklusivitas ini yang akan menjadi bukti meningkatnya loyalitas dan juga keterlibatan pelanggan untuk memperkuat citra premium dari merek tersebut. Selanjutnya pada Perceived Functional Value atau PFV, yaitu manfaat fungsional yang dirasakan pelanggan berdasarkan atribut dan kinerja produk. Nah, PFV ini sendiri itu mempengaruhi loyalitas dan kepuasan pelanggan, terutama dalam sektor dengan tingkat inovasi yang tinggi. Nah, dalam era digital tersendiri, itu teknologi seperti AI dan AR itu meningkatkan nilai fungsional dan efisiensi belanja. Next, please. Selanjutnya pada customer engagement in digital. Nah, customer engagement sendiri ini itu merujuk pada tingkatan keterlibatan pelanggan dengan merek yang mencangkup interaksi aktif, emosional, dan fungsional antara pelanggan dan merek tersebut. Nah, keterlibatan yang tinggi ini itu akan meningkatkan loyalitas dan perilaku pembelian. Nah, dalam digital, engagement itu diperoleh melalui interaksi teknologi, partisipasi event, dan juga pengalaman personal. Selanjutnya pada customer perception of luxury, itu persepsi pelanggan sendiri mengacu pada gimana cara pelanggan itu bisa menilai dan juga merasakan pengalaman mereka dengan merek, termasuk kayak produknya, terus layanannya, terus interaksi mereka dengan merek tersebut secara keseluruhan. Nah, terus juga eh, perceive exclusivity dan juga perceive functional value itu akan membentuk persepsi pelanggan terhadap kualitas dan nilai merek. Nah, pengalaman digital yang eksklusif ini dan terpersonalisasi dengan teknologi ini akan meningkatkan persepsi positif pelanggan terhadap brand. Next, please. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Nativa. Oke, selanjutnya kita akan membahas purchase intention. Jadi purchase intention sendiri itu didefinisikan sebagai kecenderungan konsumen untuk membeli suatu produk atau layanan berdasarkan evaluasi terhadap nilai dan juga pengalaman yang dirasakan. Jadi dalam konsep konsep luxury retail, niat pembelian itu bukan hanya dipengaruhi oleh manfaat fungsional yang juga dari produk itu sendiri, tapi juga dipengaruhi oleh elemen-elemen intangible seperti perceived exclusivity dan juga brand prestige. Dalam konteks yang digital experience ini, integrasi antara pengalaman fisik di toko dan juga interaksi digital itu memainkan peran yang penting dalam membentuk persepsi nilai dan juga eksklusivitas itu sendiri serta meningkatkan niat pembelian terutama secara online. Nah, hal ini itu juga relevan dengan strategi retail mewah yang menggabungkan antara elemen fisik dan juga digital untuk menciptakan pengalaman pelanggan yang kohensif dan juga bernilai tinggi. Next, please. Kita selanjutnya akan membahas tentang penelitian terdahulu. Yang pertama ada jurnal A Conceptual Framework of Contemporary Luxury Consumption. Jadi temuan utamanya adalah jurnal ini mendefinisikan bahwa contemporary luxury itu sebagai sesuatu yang berorientasi pada pengalaman experience driven serta menyoroti pergeseran makna kemewahan itu sendiri dari simbol status menjadi ke inovasi dan menyatakan bahwa kemewahan itu nggak hanya dilihat sebagai sinyal kekayaan aja, tapi sekarang juga tentang keahlian juga pengalaman. Nah, research gap-nya adalah penelitian ini belum membahas mengenai peran omnichannel dalam mendorong penjualan dan juga keterlibatan konsumen terhadap produk mewah, dan fokus utamanya masih pada psikologi konsumen dibandingkan dengan strategi bisnis juga kinerja penjualan. Eh, Relevansi kepada penelitian kami adalah untuk mendukung pemilihan smartphone flagship Samsung sebagai produk contemporary luxury yang sehingga bisa memperkuat landasan penelitian ini. Kemudian yang kedua ada the omnichannel approach, utopia for companies. Di sini mereka mengidentifikasi bahwa hambatan dan juga tantangan dalam penerapan strategi omnichannel dan menekankan bahwa omnichannel itu memberikan manfaat, namun penerapannya itu juga bisa bervariasi antar industri. Dan research gap-nya adalah mereka belum berfokus pada contemporary luxury, misalnya adalah smartphone flagship, dan kurang memiliki data empiris terkait dampak omnichannel terhadap penjualan dan juga keterlibatan dalam merek mewah. Kemudian relevansinya adalah membantu untuk memahami potensi risiko dan juga hambatan yang mungkin dihadapi oleh brand Samsung dalam mengintegrasikan omnichannel retailing. Next, please.
Untuk jurnal yang ketiga adalah Blurring Luxury, The Mediating Role of Self-Gifting in Consumer Acceptance of Digital Shopping Experience. Di sini adalah research gap-nya adalah berfokus pada retail fashion, bukan hanya pada merek teknologi yang mewah, dan juga mereka kurang untuk memberikan wawasan terkait eksklusivitas dan juga nilai fungsional dalam pengalaman digital. Kemudian relevansinya adalah untuk mendukung keterlibatan digital dalam retail mewah dan juga memperluas temuan sebelumnya dengan menganalisis peran eksklusivitas dan juga nilai fungsional dalam retail smartphone flagship. Kemudian yang keempat adalah the effect of perceived luxury value on customer engagement and purchase intention in live streaming shopping. Di sini mereka hanya berfokus pada live streaming tanpa memberikan wawasan mengenai retail digital omnichannel dan juga merek teknologi mewah seperti Samsung, dan juga mereka belum mengeksplorasi peran eksklusivitas maupun teknologi AI, AR dan juga smart store dalam membentuk persepsi pelanggan mereka. Jadi relevansinya pada penelitian kami adalah untuk mendukung fokus penelitian pada eksklusivitas yang dirasakan dan juga nilai fungsional dalam retail mewah digital, dan juga memperluas cakupan penelitian ke toko flagship omnichannel dengan menelaah bagaimana sih pengalaman interaktif bisa membentuk persepsi kemewahan pada produk smartphone. Dan yang terakhir ada examining the influence of perceived exclusivity and perceived rarity on consumer perception of luxury. Research game-nya adalah mereka belum berfokus pada merek teknologi mewah dan juga tidak mengeksplorasi pengalaman retail digital serta dampaknya terhadap persepsi eksklusivitas, dan juga relevansinya adalah untuk memperluas temuan ke konteks retail smartphone flagship dengan menganalisis bagaimana eksklusivitas dan juga nilai fungsional membentuk persepsi pelanggan dan juga dalam lingkungan digital omnichannel. Next kita akan ke bab 3 yang akan dijelaskan oleh Nay. Baik, sebelumnya saya ambil alih. Timo. Bab 3, pada kali ini saya akan menjelaskan tentang metodologi penelitian kelompok kami. Baik, untuk desain penelitian kelompok kami di sini menggunakan penelitian konklusif explanatory, di mana metode yang kami gunakan yaitu survei, di mana menggunakan kuesioner terstruktur dengan jenis survei yang kami gunakan yaitu single cross-sectional, dengan durasi pengumpulan data estimasi kurang lebih 2 minggu, dengan distribusi kuesioner dilakukan secara online. Sedangkan untuk populasi dan sampel penelitian kami, populasi yang kami pilih yaitu individu yang memiliki pengalaman dengan smartphone mewah, khususnya melalui interaksi di flagship store, baik digital ataupun fisik. Di mana metode sampling kami yaitu kami gunakan purposive sampling dengan kriteria yaitu milenial dan juga Gen Z yang berumur 20 hingga 35 tahun, pernah mengunjungi Samsung Experience Store ataupun mengakses platform digital resminya, dan juga pernah atau sedang menggunakan smartphone flagship. Berikut merupakan model penelitian kelompok kami, di mana model penelitian ini merupakan hasil dari modifikasi dari berbagai penelitian sebelumnya yang relevan dalam konteks luxury marketing dan juga pengalaman digital. Acuan utama model kami yaitu kepada kerangka yang dibuat oleh Yuzheng pada tahun 2022. Baik, untuk hipotesis penelitian kami sebelumnya terdapat 5 variabel. Terdapat 2 variabel dependen, X1 dan X2, 1 variabel moderasi, dan 2 variabel independen. Di mana hipotesis pertama kami yaitu X1, perceived exclusivity, berpengaruh positif terhadap Z, customer engagement dalam pengalaman digital untuk Samsung flagship. Hipotesis kedua yaitu X2, berpengaruh positif kepada Z, perceived functional value, berpengaruh kepada customer engagement. Hipotesis ketiga yaitu perceived exclusivity, X1 berpengaruh positif terhadap customer perception of luxury, Y1, dalam pengalaman digital Samsung flagship. Hipotesis selanjutnya yaitu X2 berpengaruh positif terhadap Y2. Hipotesis yang kelima, perceived exclusivity, X1 berpengaruh positif terhadap purchase intention dalam pengalaman digital untuk Samsung flagship. 5 terdapat beberapa lagi hipotesis kelompok kami. 5 lagi yaitu yang pertama dari yang selanjutnya yaitu X2 berpengaruh positif terhadap Y1, di mana hipotesis ketujuh yaitu customer engagement Z memediasi pengaruh perceived exclusivity X1 terhadap customer perception of luxury Y1. Z memediasi pengaruh X1 terhadap Y2.
hipotesis selanjutnya yaitu Z, customer engagement, memediasi pengaruh X coba terhadap Y1, di mana hipotesis terakhir kelompok kami yaitu Z atau customer engagement, memediasi pengaruh perceived functional value X2 terhadap purchase intention yaitu Y. Baik, untuk presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Nay. Oke, selanjutnya adalah variabel penelitian yang akan dimulai dari perceived exclusivity sebagai X1 kami. Di sini kami adaptasi dari Monkhouse et al. 2012. Variabel ini menggambarkan persepsi konsumen terhadap keistimewaan dan juga keeksklusivitasan smartphone flagship. Seperti contohnya akses terbatas, kesannya juga mewah, dan juga simbol status. Nah, contoh indikator yang kami gunakan di sini termasuk itu perasaan istimewa karena hanya sedikit orang yang memilikinya, atau keyakinan bahwa eksklusivitas akan berkurang jika produk tersedia secara massal. Nah, selanjutnya variabel kedua kami yaitu X2, yaitu perceived functional value. Di sini diambil dari Whitman et al. 2009 serta Wong Kitrurung dan juga Asarut di tahun 2020. Variabel ini mengukur nilai fungsional yang dirasakan oleh konsumen dari teknologi yang tersedia di toko flagship, misalnya seperti kemampuan untuk memahami fitur, terus fitur dari produk, terus habis itu bisa melihat demonstrasi digital, atau juga membandingkan model dari fasilitas-fasilitas interaktif yang disediakan oleh Samsung. Dan yang ketiga, variabel ketiga kami yaitu variabel dari mediasi, yaitu customer engagement. Kita ambil juga dari Wong Kitrurung dan Asarut tahun 2020, serta Hollebeck dari tahun 2014. Di sini yang diukur adalah keterlibatan konsumen saat berinteraksi dengan teknologi di toko digital flagship, baik dalam waktu yang dihabiskan, niat merekomendasi, hingga nantinya ketertarikan emosional kepada merek setelah melihat fasilitas digital seperti AR atau AI. Boleh dibantu next? Selanjutnya ada variabel keempat kami, yaitu variabel Y1, customer perception, berdasarkan dari Kenny, Susanto, dan juga Setiawan 2020. Variabel ini menggambarkan bagaimana sih sebenarnya konsumen itu menilai kualitas, keunikan, dan juga kesan terhadap brand setelah berinteraksi dengan pengalaman digital yang ada di toko. Dan juga contoh indikatornya itu mencakup penilaian terhadap kualitas produk, habis itu juga ada persepsi terhadap nilai apakah sebanding dengan harganya atau tidak, serta kesan positif yang tertinggal setelah mengunjungi toko flagship. Dan yang terakhir itu ada juga yang terakhir itu variabel dari purchase intention. Nah, variabel dari purchase intention itu diadaptasi dari Park and Lin serta Van Han. Variabel ini nantinya menilai sejauh mana pengalaman konsumen dalam mempengaruhi niat untuk membeli produk, termasuk di dalamnya itu sebenarnya keinginan untuk mencoba, terus juga berniat untuk membeli atau mencari informasi lebih lanjut setelah nantinya berinteraksi dengan teknologi digital dari brand tersebut. Nah, karena tadi kita udah bahas nih soal variabel penelitian, selanjutnya kita akan masuk ke slide selanjutnya, boleh di next. Yaitu metode pengumpulan data, di mana pendekatan yang digunakan adalah questionnaire terstruktur yang diadaptasi dari studi-studi terdahulu dengan tujuan untuk mengukur dan menguji juga hubungan antar variabel laten dalam model yang sudah kami canangkan. Nah, desain questionnaire itu pakai 5 variabel utama dengan skala pengukuran Likert 5 poin, 1 sangat tidak setuju dengan 5 sangat setuju, dan nanti media distribusinya akan dilakukan secara online melalui Google Form karena kebetulan kami ingin menjangkau responden yang memang digital savvy. Selanjutnya, yaitu mengenai metode dari analisis data, di mana di sini kita menggunakan 5 tahap. Yang pertama itu ada uji coba instrumen pretest. Di sini kita akan coba untuk sebar dulu ke 30 orang pertama. Tujuannya untuk melihat bagaimana sih kejelasan bahasa dan juga konteks, dan juga untuk cek reliabilitas awal. Nah, nanti hasil dari pretest ini kita gunakan untuk revisi sebelum penyebaran questionnaire utama. Dan yang kedua, tahap kedua, yaitu adalah melakukan evaluasi outer model, di mana melakukan 3 tahap, yaitu validatus konvergen,
validitas diskriminan, dan juga reliabilitas internal. Nah, selanjutnya kita akan melakukan evaluasi inner model pakai R-square dan juga T-square. Dan yang keempat, kita pakai uji mediasi. Kita pakai, karena kita punya variabel customer engagement, maka nanti pakai teknik bootstrapping untuk melihat nih direct effect, indirect effect, dan total effect-nya itu bagaimana. Dan yang terakhir itu kita akan melakukan pengujian hipotesis atau F-square. Jadi pakai teknik bootstrapping juga. Dan nantinya dan nanti juga kita akan melihat efek size-nya itu seperti apa, apakah akan kecil, sedang, dan juga besar. Dan di sini tujuannya untuk mengukur gimana sih kontribusi masing-masing variabel terhadap outcome-nya. Next. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih banyak.